Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala kitabahul mubin ala rasulihi Muhammadinil amin. Syarraha bihi sudur wa ammana bihil quluba minal khawf illa man ghadabahu azza wa jalla wa nawwara bihi basair salihin wal arifin wa ja'alahu hidayatan lil alamin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati, kepada KM serta jajarannya para asatidzah para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkahnya suratul Fatihah, apabila ada di antara kita, saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau bahkan kita yang saat ini dalam keadaan sakit, baik sakit lahir ataupun batin, mudah-mudahan dengan berkahnya surah Al-Fatihah Allah angkat penyakit kita, diganti dengan kesembuhan. Juga mudah-mudahan dengan berkahnya surah Al-Fatihah, apabila di antara kita yang saat ini dalam kesulitan, kesusahan, ketakutan, kehambaan dan sebagainya, mudah-mudahan Allah memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Juga kita doakan lingkungan kita, Masjid Jami At-Taqwa seputarnya, mudah-mudahan dijadikan lingkungan yang aman, nyaman, sentosa, dijauhkan dari bala dan bencana. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Juga kita doakan guru kita yang seharusnya sekarang memberi siraman rohani ilmu kepada kita, yaitu Al-Ustaz Mustafa ya. Beliau tidak bisa hadir karena ada suatu hal. Kita doakan juga beliau panjang umur, sehat walafiat, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadinya wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kita ya. Ini sudah terbengkalai kelamaan. Ke yang bawa Quran, bangga dibuka Suratul Baqarah ya, Surat Al-Baqarah ayat berapa ayatnya? Kelamaan, banyak ke cancel ya. Lupa lagi. 50 kemarin 54 ya, sekarang 55 berarti. Beratnya 55. Surat Al-Baqarah ayat 55 ini kapan tamatnya ya? 55. Sok ya, pegang Qurannya. Hitung-hitung kita belajar lagi. Yang belum bisa nambah bisa. Yang sudah bisa tambah bisa, tambah bisa. Ternyata belajar ngaji Quran tajwid sekarang mah tahsinnya sama aja sebenarnya. Tajwid tahsin itu hukumnya wajib ya, fardu ain sebutnya. Kenapa nanti berhubungan dengan membaca kita tentang surat Al-Fatihah nanti. Ya, baca surat Al-Fatihah ruknun min arkanis sholat, termasuk salah satu rukun diantara rukun-rukun sholat, kawajib tuh. Kita belajar makhrajnya, jangan sampai kita sudah puluhan tahun gak tahu makhraj acan gitu. Juga nanti setelah makhrajnya kita paham, naik lagi ke sifatnya, sifatil huruf. Jadi huruf itu seperti kita, diibaratkan seperti manusia. Ya, ada makhraj tempat keluar. Ya, kita juga ada tempat keluar kita, ibu kita, makhrajnya. Nanti ada sifatnya gitu, sifat-sifatnya. Kita tahu makhraj, harus tahu sifatnya nanti. Walaupun satu makhrajnya tapi nanti sifatnya beda. Tuh ya. Sifatnya nanti ada berbeda gitu. Model kita walaupun satu turunan sifatnya sama enggak? Walaupun satu kembaran itu apa? Kembar ya, yang kembar tetap sifatnya perubahannya pasti beda. Enggak mungkin sama. Itu jadi itu itibar itu ya buat kita, ternyata sifat-sifat kita juga beda. Ya, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 55.
5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Sok dilihat Qur'annya ya. Kita satu-satu. Wa id, awas, wawu di fathah. Makhraj wawu nanti beda dengan maud yang berharokat, nanti beda dengan wawu sukun sebelumnya ada yang berharokat domah, itu beda ya nanti makhrajnya. Wawu ini masuknya atau makhrajnya, tempat keluarnya itu perpaduan antar bibir atas dan bibir bawah. Ini masuknya huruf syafatain, dua bibir. Syafatun satu, syafata ini dua. Jadi madu antara bibir atas dan bibir bawah. Nanti ba, apalagi mim ya, itu syafatain. Nah caranya nanti supaya kita biasa ya, biasa membacanya, dilafalkannya, diulang-ulang sering itu. Nah, kita pakai satu kalimah wa wi wu bau, coba wa wi wu bau, wa wi wu bau, wawi bau, wawi bau, bau bukan bau, bau. Itu wawu. Kemudian setelah wawu ada hamzah ya. Nah hamzah, awas, itu alif, bawahnya ada hamzah. Itu bagaimana cara membedakannya? Awas, kalau alif itu tidak berharokat, terus ya. Alif itu tidak berharokat. Nanti kalau hamzah ada harokatnya. Dia nanti metode itu beda-beda itu. Kalau kami metodenya nanti bukan dari alif tapi dari hamzah ba gitu.
hamzah. Nah, di mana makhraj hamzah? Nah, makhraj hamzah letaknya di aqsal halqi. Ini huruf tenggorokan, huruf halak sebutnya. Cuma tenggorokan itu nanti terbagi 3 bagian. Ada adnal halqi yang paling depan, itu ya, wasatul halqi atau wastul halqi. Nah, ada pertengahan, tengah-tengah tenggorokan, nanti ada aqsal halqi. Tuh. Ada pangkal tenggorokan, itu bagian yang paling dalam dari tenggorokan paling jauh. Nah, ini si hamzah ini adanya makhrajnya itu di aqsal halqi, jadi di pangkal tenggorokan. Tuh. Kalau dalam kitab Jazariyah mimayali sodron itu kerasa ke dada. Itu. I u ba. Nah, i u ba. I u ba. I u ba. Nah, gitu. Jadi kayak disentak ba. Jadi hamzahnya sukun. Ba gitu ya. Ba. Itu kerasa. Sama nanti dengan ha, maksudnya itu temannya ha itu. Ini. Jadi supaya beda nanti dengan ain. Maksudnya harus beda nanti hamzah dengan ain. Wa id, kemudian zal. Dal ini ujung lidah, nanti ketemu dengan ujung gigi seri yang atas. Itu ya. Za bukan ja ya, bukan ja. Itu da, itu beda dengan dal. Ini za, ada titiknya. Ini bukan ja ya, bukan ja. Bukan wa'ij, tapi wa'id. Ujung lidah, awas, ini huruf lisan sebetulnya, tapi diletaknya itu di ujungnya, nanti bertemu dengan gigi itu ya, seri yang atas. Id da di lu bad, coba da di lu bad, Dadi dubad, dadi dubad. Nah, dan ini jangan dipantulkan, awas nih, harus dibedakan dengan dal ya tadi. Nah, ini jangan wa'id, bukan wa'id, awas. Tapi wa'id jangan mantul, ya. Id, nah itu. Kemudian qultum qaf, awas, makhraj qaf, awas, qaf itu paling jauh, aqsal lisan namanya. Jadi di bagian lidah itu yang paling pangkalnya, aqsalnya gitu, paling dalam, paling jauh gitu. Jadi kalau ada di gambaran gitu, harusnya kalau belajar gini ada gambarnya ya, orang yang lagi mangap gitu. Nanti bagian lidahnya kau ternyata dari sana makharijnya itu gitu ya. Jadi paling jauh itu qaf. Nanti ada kaf. Nah, kalau kaf itu ada majuan sedikit dari makhraj qaf itu, dan ini harus beda qaf dan kaf. Was qi baqqa, qaqiqu baqqa, qaqiqu baqqa, qaqiqu baqqa. Itu mantul ya. Nah, disebut juga huruf qalqalah, mantul. Tuh, qaf. Wa id qul. Nah terus makhraj lam. Lam itu di ujung lidah, cuma nanti awas itu bertemunya dengan
langit-langit yang ada di bawah. Jadi bawah bukan langit-langit atas, tetapi langit-langit yang ada di bawah ujung lidah. La li lu bal, la li lu bal, la li lu bal, la li lu bal. Nah itu. Dan ini jangan mantul ya. Ini banyak ada yang dipantulin. Was kuletum, kuletum. Jadi setiap yang sukun teh mantul gitu. Ada. Ya Allah. Pernah dulunya ada yang seperti itu. Tapi kalau belajar insya Allah benar. Ya, karena sudah kadung kebiasaan gitu dulu. Itu kita temu belajarnya temu gede, temu tua. Makanya susah dibenernya. Nah, kesana lagi gitu. Awas. Jadi jangan dipantulkan. Kemudian tum tak, awas ya. Tak sama nanti dengan da sama dengan to. Ini ujung lidah ya. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Pangkalnya, pangkal gigi seri atas. Jadi bukan giginya, pangkalnya. Apa sih namanya? Apa sih? Ya agusinya. Nah itu ya. Jadi ditekannya. Ya. Tak ya, bukan tak, tapi tak. Ujung lidah, wasya ujung lidah tekan ke pangkal gigi atas. Ta ti tu bat, ta ti tu bat, ta ti tu bat, ta ti tu bat. Nah, dan ada hamsnya. Ada udara yang keluar gitu. Gitu kan. Tapi jangan dikeraskan gitu. Cacicu, cacicu. Jadi cacicu nanti. Bat, bukan begitu. Bat, ya gitu. Mas ya, ini. Makanya perlu dilatih, bukan sebentar saja. Jadi di rumah latihan. Tuh. Tuh ya, jadi harus dibiasakan. Karena kalau tidak dibiasakan susah. Tuh, udah. Tum. Nah, kemudian mim. Mim nanti sama dengan wawu, ya, perpaduan antara bibir atas dan bibir bawah. Makhrajnya syafatain, dua bibir ya. Ma mimu bam. Ma mimu bam. Ma mimu bam, ma mimu bam. Nah itu jadi bam. Seperti him itu nanti sama dengan nun. Alamin. Jadi jangan alamin, tapi alamin, al-wasat itu ya. Jadi pertengahan. Jadi ketika berhentinya, awas, bisa di akhir-akhir, itu jangan terlalu cepat atau terlalu panjang. Jadi pertengahan. Cepat enggak, panjang teuing teu gitu. Sedang him gitu. Alamin gitu, min ditekan dulu, alamin gitu, bukan alamin gitu ya. Tapi harus ada, harus dapat. Waladdallin, nah gitu, nya ada, itu udah cukup ya. Ya, nanti diterusin di rumah lah masing-masing. Iya. Cuma kalau belajarnya harus khusus ya, insya Allah nanti ada
Kalau yang mau bergabung ada ya di Blok H malam sekarang ya, Blok H di pos belajar makharij sifat insyaallah ba'da isya kalau ada yang mau ya, memperlancar bacaan kita. Mangga ya, yang ada waktu silahkan boleh. Udah ya, cukup ya. Wa'id kultum baru sedikit ya, insyaallah nanti mah kita selang-selang pada subuh ya, udah subuh insyaallah lah. Mudah-mudahan kitanya panjang umur, sehat walafiat, masih semangat ngaji ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah sekarang kita bagian tafsirnya, tafsir Munir ya. Kita terusin yang kemarin. Ini cerita Nabi Musa ya, Bani Israel. Kemarin teh yang menyembah anak sapi ya, patung anak sapi. Taubatnya dibunuh. Tuh ya, taubatnya dibunuh, dieksekusi. Insyaallah. Selanjutnya wa id qultum, dan ingatna ay wadkur. Tuh ya. Jadi id di sini ada jumlah yang disimpan. Jadi jumlah fi'liyah. Wadkur, dan ingatlah. Ketika, nah ada ketika. Qultum, kamu berkata. Ini ke kaum Bani Israel ya. Apa yang dikatakan nih kaum Bani Israel? Ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina, kami tidak akan beriman. Tuh, ini kata siapa? Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Kami tidak akan beriman laka kepadamu, atau kami tidak akan percaya kepadamu gitu. Jadi iman itu percaya. Hatta narallaha jahratan, sehingga kami bisa melihat Allah jahratan, secara nyata itu. Nah ini ya permintaannya kaum dulu zaman Nabi Musa seperti itu. Jadi ini dikisahkan, nanti ada kisah setelah Nabi Musa milih 70 ya, nanti 70 kaumnya itu 70 orang dipilih ngikut dengan Nabi Musa untuk mendengar kalamullah. Nanti setelah mendengar kalamullah dia nggak percaya bahwa itu kalam Allah, makanya dia minta itu untuk melihat Allah secara langsung. Apa? Nah, siksa bagi orang yang tidak percaya. Fa khodat kumus so'iqah. Itu ya, fa khodat kumus so'iqah. Kalau bahasa kita mah dibentar gelap. Bahasa Indonesianya apa? Disambar petir. Gitu. Dia bagi orang-orang yang tidak mau beriman itu disambar petir langsung dulu. Jadi dia inginnya melihat Allah secara langsung. Ini dikisahkannya seperti ini. Nah, ini enak kalau ada tafsiran Pak ya. Kalau saya gak berani kalau nerjemahin Quran gitu tanpa tafsir, takut sesat dan menyesatkan orang lain. Ya, karena baginda Rasul pernah gitu ya mengancam orang-orang yang menafsirkan Quran. Man fasarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan ra'yunya, akalnya gitu, pikirannya sendiri, falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, maka bagiannya nanti di neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah, pada sedang nafsirin Quran, gaya-gaya biasa seperti itu. Gitu sembarangan. Makanya kita itba saja kepada ulama ahli tafsir, kepada ulama yang ahli di bidangnya. Itu. Kalau kita nanti baca hadis, baca kitab ulama-ulama yang ahli di bidang hadis.
Kalau kita nanti bicara tentang ilmu fikih, kita baca karangan ulama-ulama yang ahli di bidang fikih. Begitu. Jangan sok-sokan gitunya. Itu bahaya ya. Kenapa? Karena kalau sudah jadi ustaz disebarkan lagi ke orang lain, dia dzallun dan mudillun, sesat dirinya dan menyesatkan orang lain. Kemarin-kemarin ya, pernah terjadi ya, ada ustaz yang menafsirkan apa sih surat Ad-Duha itu pastinya lupa lagi. Wa wajadaka dhallan fahada, gitu katanya. Jadi dia menafsirkan bahwa Rasulullah itu dulunya pernah sesat. Itu maksudnya. Dulunya pernah sesat. Ini ayatnya katanya. Wa wajadaka dhallan fahada. Maksud Rasul di situ, maksudnya tersesat itu tersesat jalan. Itu ya, kita keder jalan gitu maksudnya, bukan tersesat sesat kekafiran. Itu ini orang berani-berani ustadz lagi itu. Makanya apa, perlu ilmunya gitu, bahaya awas ya. Sampai-sampai dia ngambil satu argumentasi atau apa sebutnya, bahwa Rasulullah itu sebelumnya itu tersesat. Makanya orang-orang yang memperingati Maulid baginda Rasulullah SAW itu sedang memperingati kesesatan baginda Rasulullah SAW. Celaka nggak Pak itu? Bahaya itu Pak. Ya, makanya hati-hati. Saya nggak berani gitu kalau tidak tanpa tafsir. Maka kita baca. Tinggal bisa bacanya. Itu ya, tinggal bisa baca kitab gundulnya, itu syaratnya. Jadi harus bisa ilmu nahu. Oh ternyata harus mondok dulu gitu, jangan karbitan gitu ya, harus mondok dulu. Dah terusin. Wadzalika lama raja'a Musa alaihi salam minatur. Kejadian itu, awas, kejadian itu tadi yang disebutkan tadi, lama roja Musa alaihissalam, terjadi ketika Nabi Musa pulang dari Gunung Tur. Awas, kalau flashback lagi ke belakang, jadi Nabi Musa itu sebelum diberikan kitab Taurat oleh Allah, Nabi Musa itu dikasih suhuf. Awas ya, 10 suhuf. Nah ketika itu Nabi Musa minta kitab, itu kitab suci gitu ya. Maka Allah memberikan ilham supaya dia menyepen, bermeditasi di Gunung Tur Sina kan itu ya. Nah ini lama roja Musa alaihissalam minatur, setelah Nabi Musa kembali dari Gunung Tur, ila qaumihi, kepada kaumnya, fara'a ma hum alaihi min ibadatil ijl. Ternyata Nabi Musa melihat keadaan kaumnya sedang menyembah anak sapi itu ya. Harakal ijla, marah besar. Nabi Musa merasa. Di ayat yang lain sampai janggutnya Nabi Harun di gitu. Kalau kata kita di jambak, dicembur. Ya Allah, sampai begitu marah. Gitu ya. Nah, kemudian harakal ijla, Nabi Musa membakar patungnya, itu dibakar. Walqahu fil bahri, kemudian dibuang ke laut. Itu ya, setelah dibakar kemudian dibuang. Wahtara min qaumihi, setelah itu Nabi Musa memilih dari kaumnya sab'ina rajulan, 70 laki-laki dipilih 70 orang. Min khiyarihim, dari orang-orang pilihan. Ini pilihan semua ya. Falamma kharaju ila Tur qalu li Musa. Untuk apa? Untuk kembali lagi bermunajat di Gunung Tur. Itu ya. Tujuannya untuk membuktikan kepada kaumnya, gitu. Nanti kaumnya mendengar kalamullah. Tujuannya gitu. Nanti setelah pulang dikasih tahu lagi ke kaumnya. Falamma kharaju ila Tur, kemudian setelah keluar kaumnya berserta Nabi Musa ke Gunung Tur, qalu li Musa.
Maka kaumnya bertanya kepada Nabi Musa, sal rabbak, meminta, sal rabbaka, mintalah kamu rabbaka kepada Tuhanmu, hatta yasma'ana kalama, sampai atau sehingga kami mendengar kalam Allah gitu. Ih, hebat ya. Nih. Jadi permintaan kaum Nabi Musa, Bani Israel dulu minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa meminta kepada Allah. Nah, Allah memperdengarkan kalamnya. Masya Allah, ini seperti itu ya. Fasa'ala Musa alaihi salam dalik, maka Nabi Musa meminta kepada Allah supaya kaumnya bisa mendengarkan kalam Allah. Fa'ajabahullah, Allah mengijabah keinginan Nabi Musa. Walamadana minal jabal, setelah Nabi Musa dekat ke gunung Tur maksudnya. Waqa alaihi umud minal ghamam, maka jatuhlah pilar dari awan. Jadi awan, pilar awan, set gitu ya, ke gunung itu. Watagosal jabalakullah, sampai menutupi semua gunung, berarti besar. Kita pernah ke Gunung Tur sebelumnya? Belum tahu gunung juga di mana ya? Belum pernah ya? Sama berarti. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa ya keliling gitu. Wah, melihat ternyata ini Gunung Tursina. Nah, umud itu, awan itu, awas, itu meliputi atau menutupi Gunung Tursina itu, tertutupi semuanya. Nah, setelah itu wadana mim Musa dalikal ghamam hatta dakhala fi, mendekatilah si awan tersebut kepada Nabi Musa. Nah, hatta dakhala fi, sehingga Nabi Musa masuk ke dalamnya. Tuh, bisa masuk ke awan tadi, masuk. Faqala liqauma, kemudian Nabi Musa berkata kepada kaumnya, udhulu, masuklah kamu semuanya. Yang 70 itu disuruh masuk. Wa kana Musa alaihi salam mata kalamahu rabbah, mata kalamahu rabbuh, awas bacanya rabbuh. Wa qala jabhatihi nurun satiun la yastati'u ahadun min bani adam an nadra ilaih. Itu. Jadi setelah Nabi Musa masuk gitu ya ke awan tadi, mata kalamahu, maka bermukalamahlah Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Waqa'a ala jabhatihi, maka menimpa ke apa ini teh? Dahinya ya, ke dahinya Nabi Musa nurun, cahaya. Masuk cahaya. Syatiun, cahaya yang terang atau cahaya yang menyilaukan. Nah, la yastati ahadun, yang tidak ada satu orang pun dari anak Adam, dari manusia yang mampu an-nadra ilaihi, melihat cahaya itu, saking silaunya gitu, saking terangnya cahaya itu, gak ada yang bisa mampu melihat. Insyaallah. Wasama al-qaumuna, dari sana wasama al-qaumu kalam Allah ma'a Musa alaihi salam. Insyaallah ini Bani Israel beruntung ya. Jadi semua yang 70 orang itu mendengar kalam Allah dengan Nabi Musa, bermukalamah gitu ya. Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaumnya dengar. Kemudian yaqulullahu if'al kada wala taf'al kada. Yang didengar oleh kaumnya, Allah mengatakan kepada Nabi Musa, kerjakanlah ini, tinggalkanlah itu, kerjakanlah ini. Jadi perintah dan larangan isinya itu. Nah, falamma tamal kalamu in kasyafa an Musa al-ghamam, maka setelah sempurna mukalamahnya itu, nah setelah berbincang-bincang itu selesai, in kasyafa an Musa al-ghamam, maka hilanglah awan yang tadi menyelimuti Nabi Musa, Allah didakhala fi, yang dimana tadi Nabi Musa bisa masuk, hilang lagi. Faqalal qaum ba'da dalik, maka berkatalah kaumnya setelah itu. Nah ini mulai penyakitnya. La nusaddiqu laka bi annama nasma'uhu kalamullah. Tuh. Aku tidak mempercayaimu, aku tidak percaya kepadamu
Bi anna ma nasma'uhu kalamullah, bahwa sungguh yang aku dengar tadi itu adalah kalam Allah. Enggak percaya. Ya Allah, padahal tadi sudah dikasih gitu, tapi tetap gak percaya. Hatta narallaha muayyinatan, sehingga kami bisa melihat Allah secara terang-terangan langsung. Ya Allah, gitu min. Biasa kalau manusia itu dikasih hati minta apa? Bisa ngerawat terus. Terus minta yang lainnya gitu. Masya Allah, itulah manusia. Padahal tadi sudah dikasih kalamullah. Pengennya ngelihat, makanya sesuai dengan ayat tadi, wa id qultu ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Itu bahasa kitabnya, la nusaddiqu laka bi annama nasma'uhu kalamullah hatta narallaha muayyinatan fa ahraqathum narun minas sama. Maka kaum Nabi Musa yang 70 orang itu dibakar oleh api. Itu ya, hangus, dibakar. Insyaallah. Wa matu jami'an, dan semuanya mati. Allahu akbar, ya kebakar itu. Wa qama Musa rafian yadai ila sama yad'u tu wa yaqulu. Kemudian berdiri Nabi Musa rafi yadai, mengangkatkan kedua tangannya. Tuh, jadi kalau berdua angkat kedua tangan. Yad'u wa yaqulu, berdoa dan berkata dalam doanya, ya ilahi ikhtartu min bani Israil sab'ina rajulan liyakunu suhudi biqabuli taubatihim. Ya ilahi, wahai Tuhan kami. Tuh, ini kata Nabi Musa. Ikhtartu min bani Israil sab'ina rajulan, aku telah memilih dari Bani Israel 70 laki-laki. Liyakunu syuhudi, supaya mereka jadi saksiku semuanya, biqabuli taubatihim, dengan diterimanya tobat kaumnya. Itu kan yang kemarin, yang kemarinnya itu yang dibunuh, itu tobatnya, bentuk tobatnya itu supaya, itu maksudnya supaya nanti ketika kembali ke kaumnya menceritakan bahwa tobat mereka diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ternyata itu dia minta melihat Allah secara langsung, akhirnya sama Allah dibakar tuh, insyaallah. Fa'arji gitu, farji ilaihim walaysa ma'i minhum wahidun. Masyaallah. Farji, maka kembalikanlah ilaihim, kepada yang 70 orang itu, walaysa minhum wahidun, karena tidak ada seorang pun yang ngikut gitu. Jadi seorang pun gak ada, habis semuanya dibakar, mati semuanya. Jadi Nabi Musa minta dihidupkan kembali. Famal ladzi yaqulun falam yajal Musa mustaqilan bidua. Terus Nabi Musa itu, Nabi Musa ini terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ada salah satu atau ya di antara kaum yang terbakar tadi biar dihidupkan. Hatta raddallahu arwahahum, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruh-ruhnya yang 70 tadi ke dalam jasadnya. Allah bikin hidup lagi, gitu ya, hidup lagi. Wa batala taubatu bani Israil min ibadatil, tetapi ada yang disayangkan. Wa batala taubatu bani Israil, taubatnya Bani Israel batal, gitu ya, min ibadatil izl. Masya Allah. Faqala, kata Allah, la akbalu illa ayaktulu anfusahum, aku tidak akan menerima taubat mereka sehingga mereka dibunuh gitu. Jadi taubat dulu, kaum-kaum dulu itu dibunuh, Pak. Ya, kalau syariat Nabi Musa menimpa syariat kita gitu, dipakai di syariat kita, waduh, kayaknya habis ya. Yang nyuri-nyuri kepalanya buntung, bukan tangannya, kepalanya buntung. Kayaknya kepada gak mau nyuri ya, gak mau korupsi kayaknya, insyaallah. Ya benar ya, iya. Jangankan kepala, tangan saja dipotong, gak mau. Ya, orang ngebelain ngeluarin uang berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, pengen tangannya
nggak diamputasi kan gitu ya, betul nggak? Nah, pengen sembuh, makanya nggak mungkin ada orang yang nyuri kalau harus tangannya buntung gitu. Ya betul ya. Kalau dulu, wah Allah, bukan tangannya, kepalanya buntung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, sampai begitu ya. Wa antum tanzurun, dan kamu semuanya tangduruna, melihat ila naril waqi'ati minas sama. Ya Allah, melihat apa? Api yang turun dari langit, yang ngebakar itu, Masya Allah. Jadi kelihatan apinya. Allahu Akbar. Kita lihat aja yang kemarin ya, yang kena apa sih kemarin teh, yang Semeru teh awan panas ya, itu udah begitu ya Pak, melepuh semuanya, apalagi ini api. Coba, Masya Allah. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kembali, kami hidupkan kembali, min ba'di mautikum, setelah dimatikan, dibangkitkan lagi, tadi dihidupkan lagi. Ay summa ahyainakum ba'da harqikum binnar, kemudian kami hidupkan kembali, ini kata Allah, setelah dibakar oleh api. Wa ba'da mautikum yauman wa lailah, setelah mereka mati 1 hari 1 malam. Jadi dibiarin dulu 1 hari 1 malam gosong. Gosong, dibiarin dulu sehari 1 malam. Itu Nabi Musa terus menerus itu berdoa itu 1 hari 1 malam. Masya Allah, ini hebatnya kalau para nabi ya, doanya itu makbul. Masya Allah. Nah selanjutnya sedikit lagi, wadzalika liidhari asal qudrah, ini tujuannya apa? Untuk menjelaskan asar daripada kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ada apa? Bekas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi bekasnya? Dibakar. Itu ya. Jadi kalau orang-orang yang tidak mau patuh terhadap perintah Allah dibakar. Kalau kita nggak dibakar di dunia, tetapi di Alhamdulillah, nggak usah gitu ya. Mudah-mudahan cepat tobat kitanya ya. Gak mau kita mampir dulu, ya. Kita mah pengen langsung ke surga, nggak usah mampir-mampir di rest area dulu ya. Langsung masuk ke surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walastaufu baqiyata azalim. Ternyata awas, ajalnya masih ada. Itu arzaquhum, dan rizkinya masih ada. Ternyata begitu. Kenapa Allah ngehidupin lagi? Ternyata ajalnya masih jauh dan masih ada rizki. Walau matu bin kidoi ajalihim lam yahyu ila yaumil qiyamah. Kenapa? Karena kalau dia mati karena sudah habis rizkinya, sudah sampai ajalnya, maka tidak akan hidup lagi sampai hari kiamat. Ya, kalau sudah sampai ajalnya, sampai ajal itu rizkinya habis, wis ente gitu, makanya nggak hidup lagi. Kapan hidup lagi? Nanti yaumul ba'as, tiupan sangkakala yang kedua, dihidupkan lagi itu semuanya. Dan hidup itu akan selama-lamanya hidup, tidak akan mati lagi. Itu maksudnya. Makanya di sini disebutkan masih ada rizki. Nah Allah nanti bahasanya apa ya, untuk kepada umatnya Nabi Musa itu untuk menghabiskan rizki yang tersisa. Makanya sing yakin Pak tentang masalah rizki. Selama Allah pas memberikan kita rizki, maka ajal kita belum datang, masih jauh itu. Tetapi kalau ajal kita sudah datang, berarti rizkinya habis. Itu makanya jangan ada hasud-hasudan sama orang, sama tetangga, jangan ada hasud-hasudan sama teman kerja dan sebagainya, karena masalah rezeki sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur, supaya kita bersyukur Pak, kita masih diberikan rizki, maka pakailah rizki, fasilitas anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak amal soleh.
Kita masih diberi kesempatan ya Pak. Yang belum tobat cepet-cepet tobat. Udah cukup, mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum menasibi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.